Borobudur kita datang. Oke, jadi ini hari pertama kita. Rencana kita besok mau ke Borobudur Marathon, tapi kita transit dulu di Klaten. Jadi baru besok pagi kita perjalanan lagi ke Magelang. Oke, dah. Hari kedua kita mau menuju Respect Collection di Magelang. Jadi kita lihat ya nanti ada apa di Respect Collection-nya. Dah. Oke, kita udah sampai di Respect Collection. Ini kita baru di lantai pertama. Kayaknya antriannya bakal mengular. Kita lihat ya, dari start tadi ngantri di jam setengah 11 kurang 10 atau 10.20. Kita lihat nanti kita akan selesai mengambil Respect di berapa jam. Kita lihat ya, Wormar dengan labelnya yang elite. Kita lihat RPC-nya gimana. Setelah 40 menit akhirnya kita naik di lantai keduanya. Jadi kayaknya nih masih satu lantai lagi ke atas untuk ngambil bib numbernya. Jadi tadi startnya tuh dari bawah. Nah antriannya tuh udah sampai ujung sana. Jadi antriannya tuh udah sampai ujung. Kalau expo-nya kayaknya cuma segini aja ya. Jadi expo-nya cuma di bawah ini, kayaknya nggak ada lagi. Ini masih satu putaran lagi, dia tuh naik ke sana, terus baru naik ke atas, kayaknya baru ngambil bibnya tuh di atas sana. Kita lihat ya, berapa lama nih menunggunya. Sudah di lantai ketiga, total waktu menunggunya 50 menit. Saya kira ketika udah di lantai 3 tuh udah langsung masuk, ternyata masih ngantri lagi. Jadi masih ada antrian lagi. Kita lihat ya sampai selesai berapa menit total keseluruhannya. Adik di mana ini? Lagi di Magelang. Lagi di Magelang, mau ngapain? Lari. Lari. Oke, dadah. Sudah 1 jam akhirnya kita masuk ke dalam dan ternyata di dalam masih mengantri lagi. Jadi 1 jam tadi ada beberapa antrian ya. Ternyata sudah sampai dalam masih ngantri lagi. Untuk sekelas elite label kayaknya sih kecil banget ya, sedikit banget untuk pengambilan bibnya. Tapi kita lihat ya seberapa cepatnya. Udah mendekati tempat pengambilan nih, baru nyadarin juga nih ternyata Wormar ini nggak ada pembagian kategorinya ya, nggak ada 10, half dan full marathon, kayak semua jadi satu di pengambilan bibnya ini nih. Dan tempat pengambilan bibnya kayak kecil, mungkin cuma hanya ada 20 counter gitu, jadi ya sedikit mengantri lah. Ini sudah hampir 1,5 jam masih belum mendapatkan bibnya. Kita lihat sampai akhir berapa waktunya.
beres selesai dari respect, kita membutuhkan waktu 1,5 jam untuk keluar dari RPC, mendapatkan bib dan segala sesuatunya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman yang nonton video ini. Jadi setelah menempuh perjalanan 290 km, kita sudah sampai di Magelang dan hari ini juga setelah menyelesaikan mengambil respect di Magelang tadi di Artos Mall. Cukup lama menunggu ya, jadi kurang lebih total tadi sekitar 1 jam 30 menit untuk menyelesaikan mulai dari antrian pertama hingga akhir kita mendapatkan respectnya. Sekarang saatnya kita lihat apa isi di dalam respectnya. Yang pertama jelas ada jersey-nya yang untuk Bang Jateng Borobudur Marathon 2025 ini event restinya itu dari Brooks. Mungkin udah lihat ya yang warnanya merah kemarin. Ini bajunya. Untuk detailnya sih oke. Tadi ada siluet aksara Jawanya, nanti kita coba lihat artinya apa nih siluetnya. Terus yang jelas ada bibnya itu sendiri. Oke. Jadi half marathon itu bibnya warna biru. Lalu ada Isoplas, isotonik, ada susu dari Entrasol, minuman Extra Joss, Sunpride, minuman Sunpride. Oh, dapat gel juga dari EJ Sport dengan kemasan barunya. Ada kurma, terus ada sampo dari Zinc. Ada sunscreen, ada protein bar dari Fitbar. Apa nih? Ada vitamin ya? Kayak ini vitamin deh. Vitamin dan obat-obatan mungkin ya. Ada vitamin dan obat-obatan. Terus apa nih? Ada counterpain. Ya, ada counterpain. Oh, ini ada ini nih. Terapin. Ini buat di hidung nih untuk nafasnya lebih flow lagi. Dan beberapa voucher-voucher. Seperti biasa ada Optic Says 500.000 lumayan. Voucher. Terus ya voucher-voucher ya. Ada banyak voucher-voucher. Ada kipas. Oh, masih ada nih. Sama ada Rexona. Kurma tadi udah ya, kurma. Ya itu isinya dari respect Borobudur Bang Jateng. Jadi sedikit bercerita aja terkait dengan RPC hari ini. Tadi lumayan ngantri ya, padahal ini sudah hari kedua atau hari terakhir pengambilan. Yang mana sekelas elite label harusnya bisa lebih baik lagi. Jadi di Indonesia ini hanya ada 2 kalau saya tidak salah kategori untuk event race yang berkategori elite, yaitu Borobudur Bang Jateng ini, terus ada juga Maybank Bali. Jadi untuk pengambilan respect sih tadi menurut saya sih sedikit kurang ya, antriannya nggak karu-karuan menurut saya. Padahal saya tadi datang di jam 10.15 atau 15 menit setelah mall itu dibuka. Jadi ada 1, 2, 3, 4 antrian kalau saya nggak salah mulai dari bawah. Jadi dari lantai dasar itu sudah mengantri ke atas itu menunggu kurang lebih 30 menit. Naik ke lantai 2 naik ke lantai 3. Di lantai 3-nya sendiri pun ada 2 antrian lagi. Yang pertama adalah pemeriksaan QR Code. Terus yang satunya lagi ketika mengambil bib itu sendiri. Nah, ketika ngambil bib itu memang dibutuhkan QR code yang ada di email atau di aplikasinya dari Borobudur itu sendiri. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita membuka aplikasi itu ternyata sinyal di area tersebut
tidak begitu baik sehingga banyak kesulitan dari para peserta yang ingin membuka aplikasi dari dari Borobudur Marathon itu sendiri. Nah, yang lucunya lagi tidak ada pembagian antara yang mengambil respect berdasarkan kategori ya. Jadi semua sama, mau itu 10K, 21K maupun full marathon itu jadi satu, dan hanya ada 20 counter untuk sebesar elite label, dia hanya menyediakan 20 counter. Jadi ya cukup crowded sekali lah. Jadi antriannya harusnya bisa lebih baik lagi pengambilannya. Yang mana seharusnya bisa belajar dari tahun-tahun sebelumnya atau bisa juga melihat dari race event lainnya. Mungkin juga penempatan tempatnya menurut saya kurang ya, karena dia di satu mall, mungkin itu satu-satunya mall yang terbesar yang ada di Magelang. Jadi kenapa tidak langsung melakukan pengambilan respect mungkin di area Borobudur, Candi Borobudur itu sendiri, mungkin yang bisa menampung lebih besar daripada di sebuah mall. Karena dari awal untuk mencari antrian parkirnya saja susah. Nah, yang berikutnya adalah untuk Race Expo. Race Expo-nya itu terpisah dengan pengambilan. Jadi di atas tuh ada setelah apa namanya ya, kalau kita bilang ya, setelah dia mengambil BIP itu ada Race Expo, beberapa tenan, dan lokal tenan itu ada di bawah, di mall di bagian bawahnya. Untuk lokalnya banyak sekali ya, tadi saya juga ada beberapa ambil barang, lumayan kalap sih kalau hari ini ya, karena kemarin waktu di JRF tidak begitu banyak belanja. Nah, jadi kalau di Borobudur Marathon nih malah justru banyak belanja. Ada brand seperti Fieldway, terus ada Scratch Line juga. Yang tadi yang menarik ini juga ada nih KVSL nih. Tadi yang katanya kaos kakinya itu apa ya? Kaos kakinya itu lagi hype ya. Ada juga tadi dari, sebenarnya ini brand kopi ya, tapi dia ikut serta, jadi ada Space Roastery juga yang ada di mana, di Race Expo-nya. Jadi lumayan kita sudah menyelesaikannya, tinggal istirahat dan persiapan untuk race event besok. Semoga race event-nya baik, berjalan dengan lancar. Oh ya, jadi sedikit informasi saja tadi untuk esok hari itu, dia pembagiannya tetap berdasarkan koral ya. Saya mendapatkan koral itu di koral BB. Jadi kalau saya melihat koralnya sih ini sudah pas dengan apa yang biasa saya tempuh. Jadi untuk half marathon itu dia terbagi 4 pace ya, 4 koral ya. Jadi ada pacernya itu ada 4, yaitu di sub 145, sub 2, 215 dan 230 di kategori half. Dan di maraton itu hanya ada 3 pacer, yaitu di sub 345, 430 dan 515. Ini luar biasa sekali ya. Dan di 10K-nya ada 50 menit, 60 menit dan 70 menit. Kalau kita melihat rute dan elevasi, kayaknya half marathon sub 45 ini sungguh-sungguh menantang ya, karena kita kalau melihat elevasinya yang sungguh luar biasa. Tadi saya juga pas datang ke sini melewati kilometer 18, yang mana kilometer 18 itu terkenal ya untuk besok itu menjadi titik tertinggi yang biasa dikenal dengan tanjakan cintanya. Untuk maraton sendiri tadi seperti yang saya jelaskan, dia ada sub 345, sungguh luar biasa, 42 km sub 345. Jadi semangat buat teman-teman besok yang mengikuti Borobudur Marathon. Semoga finish strong, jangan dipaksa, dibawa fun. Semoga semuanya finish strong dan mendapatkan personal best atau sesuai dengan strateginya masing-masing. Kalau saya besok hanya ingin senang-senang saja karena memang sudah tidak ada target lagi di half marathon. Justru yang membuat saya tertarik di Borobudur Marathon kali ini adalah informasi bahwa Borobudur Marathon merupakan salah satu atau bahkan satu-satunya event maraton dengan cheering terbaik. Kita lihat besok ya. Sampai ketemu di race eventnya besok pagi.